ikan betina memiliki umur minimal 5 bulan serta perut betina yang buncit. Seperti terlihat jelas pada video. Buncit bukan karena sudah makan, tetapi buncit karena perut sudah penuh dengan sel telur, menandai bahwa ikan sudah siap untuk melakukan proses pemijahan. Induk ikan jantan memiliki umur minimal 5 bulan serta memiliki ukuran badan harus lebih besar dan harus lebih galak daripada induk ikan betina, agar induk ikan jantan tidak merasa didominasi. Untuk air, disarankan menggunakan air sumur, tetapi jika tidak ada, dapat menggunakan air pump. Tetapi bila menggunakan air pump, air harus disaring dan didiamkan selama 1 hari atau 24 jam. Tujuan penyaringan serta didiamkan selama 24 jam apabila menggunakan air pump adalah menghindari ikan sakit bahkan mati karena pada air pump mengandung kaporit. Lalu, seperti pada video, masukkan garam ikan dan aduk hingga merata. Kemudian, masukkan daun ketapang dengan sedikit diremas atau ditekan, lalu aduk-aduk kembali. Dan diamkan ini selama 24 jam. Setelah didiamkan selama 24 jam, media wadah pemijahan induk ikan sudah siap. Kemudian, masukkan induk ikan jantan ke dalam wadah perkembangbiakan. Setelah itu, masukkan induk ikan betina ke dalam botol plastik yang transparan. Kemudian, masukkan botol plastik ke dalam wadah perkembangbiakan. Jangan lupa untuk memasukkan potongan plastik bening atau transparan ke dalam wadah perkembangbiakan. Fungsi potongan plastik di sini adalah untuk tempat melekatnya sarang gelembung busa yang akan dibuat oleh induk ikan jantan, serta tempat untuk melekatnya telur-telur nantinya. Pada tahap ini, sudah dapat dilihat antar induk ikan sudah melakukan interaksi. Tunggu 1-2 hari sampai sudah terlihat kumpulan busa yang cukup untuk menampung telur, dan jangan lupa tutup media perkembangbiakan. Pada keesokan harinya, setelah saya tunggu selama 1 hari, ternyata busa yang dihasilkan oleh pejantan sudah cukup banyak. Berarti sudah siap untuk berkembang biak. Kemudian, induk ikan betina diangkat dan digabungkan dengan pejantan. Hati-hati pada waktu mengangkat botol plastik dari wadah perkembangbiakan. Hal ini bertujuan agar sarang gelembung busa tidak terlalu banyak yang pecah. Kemudian, biarkan sekitar 1 hari agar induk ikan jantan dan betina saling mengenal, tergantung kecocokan dari pasangannya. Setelah digabungkan, saya tunggu selama 1 hari. Pada keesokan harinya, antara induk ikan jantan dan induk ikan betina sudah melakukan proses pemijahan. Mohon maaf apabila pada proses pengambilan video sedikit redup atau kurang cahaya, karena memang di sini saya mengambil video secara diam, tenang, dan tersembunyi. Sengaja saya lakukan dengan tujuan agar ikan tidak merasa terganggu, merasa terancam, sehingga membuat ia stres. Karena apabila ikan itu merasa stres, maka dapat menyebabkan kegagalan pada proses pemijahan dan ikan akan saling menyerang. Terlihat jelas pada video, pejantan melilit tubuh betina dan masing-masing akan saling melengkungkan tubuhnya. Proses pemijahan antara jantan dan betina biasanya berlangsung pada pagi atau sore hari.
Ketika selesai, betina akan mengeluarkan telur, sedangkan pejantan akan langsung mengambil telur tersebut dengan cara meletakkan di dalam mulutnya dan dibawa naik, lalu telur-telur tersebut dimuntahkan atau ditempelkan ke sarang gelembung busa yang telah dibuat oleh ikan pejantan. Pada tahap ini, proses melilit tubuh biasanya berlangsung selama 3 atau 4 jam atau sesuai dengan ikan masing-masing hingga telur pada perut ikan betina tersebut habis. Setelah saya amati proses pemijahan dari pagi hingga sore hari, pada sore hari menjelang malamnya, sudah terlihat bahwa induk ikan jantan tidak mengizinkan lagi induk ikan betina untuk mendekati sarang telur. Hal ini karena induk ikan betina lah yang justru memakan telur-telurnya dan induk ikan jantan yang akan menjaga telur-telurnya 3-4 hari kemudian. Dapat terlihat bahwa induk ikan betina sudah merasa terintimidasi atau ia berada di pojokan atau pinggiran wadah perkembangbiakan. Serta induk ikan jantan sudah cenderung mengejar betina untuk berkelahi. Nah, apabila sudah seperti pada video, induk ikan betina sudah merasa terintimidasi, segera pindahkan betina ke wadah lain. Induk ikan betina harus segera dipindahkan ke wadah lain, karena apabila tidak segera dipindahkan akan mengakibatkan ikan betina terus terkena serangan dari induk ikan jantan dan dapat menyebabkan induk ikan betina mati. Nah, ini merupakan gambaran jelas dari telur ikan. Telur yang dihasilkan berwarna putih berada di bawah busa. Biarkan pejantan menjaga telurnya dan akan mengangkut telur yang jatuh ke dasar wadah perkembangbiakan dan menaruhnya lagi ke sarang gelembung busa. Tahap penetasan telur. Di sini saya menunggu selama 1,5-2 hari atau 36-48 jam hingga telur menetas. Seperti pada video, telur yang telah pecah akan menghasilkan burayak-burayak yang baru berumur 1 hari. Burayak-burayak yang sudah berumur 2 hari, namun belum terlalu ada pergerakan burayak di atas permukaan air. Tahap pemeliharaan larva dan benih. Pada hari ketiga, telur sudah sepenuhnya menetas dan burayak juga lebih terlihat jelas. Menginjak hari keempat, sudah ada beberapa burayak yang mulai aktif bergerak. Burayak hanya terlihat seperti titik-titik hitam kecil yang hanya berenang naik dan turun. Setelah 4 hari menetas, saya memberikan burayak dengan makan artemia sedikit dan juga setelah burayak berumur 4 hari, induk jantan baru saya pindahkan ke wadah lainnya. Hal ini ditunjukkan untuk mencegah induk jantan memakan burayaknya. Dan inilah wujud burayak setelah berumur 5 hari.